Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang lalu, pada video yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa cara satu-satunya keluar dari jeratan pinjol, baik itu ilegal ataupun legal, kita harus berani untuk memutuskan berhenti gali lubang dan tutup lubang. Karena semakin kita melakukan proses gali lubang dan tutup lubang, bukan solusi yang kita dapatkan, tetapi lubang yang kita gali akan semakin dalam dan kita akan semakin terjerumus. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengalaman pribadi saya, berbagi pengalaman pribadi saya ketika saya memutuskan untuk berhenti gali lubang tutup lubang dan berusaha kemudian untuk menyelesaikan pinjaman saya di beberapa aplikasi secara pelan-pelan dan perlahan-lahan satu persatu setiap bulannya. Dengan menyelesaikan pinjaman saya satu persatu setiap bulannya, maka secara tidak langsung saya berpotensi untuk melakukan gagal bayar, atau lebih tepatnya saya katakan telat bayar di beberapa aplikasi yang lainnya. Mungkin ada yang telat bayar kurang lebih sekitar 1 bulan, hingga kemudian bisa jadi 17 bulan dengan jumlah total maksimal aplikasi pinjaman online ilegal yang kemudian saya gagal bayar atau saya kemudian berusaha selesaikan satu persatu, ada 17 aplikasi. Pengalaman yang ingin saya bagi pada saat saya memutuskan untuk berhenti gali lubang dan tutup lubang adalah ketika kemudian pada H-2 dari salah satu aplikasi sudah jatuh tempo, saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya akan kemudian berhenti untuk membayar, saya akan mencicil satu persatu, dan kebetulan saya juga pada saat itu belum ada uangnya. Saya sampaikan seperti itu, dan itu untuk aplikasi pinjol ilegal pada H-2. Ketika kita menyampaikan hal seperti itu sudah dimulai kemudian teror dari pegawai-pegawai ataupun saya sampaikan debt collector dari pinjol ilegal tersebut. Mereka kemudian melakukan intimidasi, melakukan ancaman dan lain sebagainya. Hal paling penting yang harus Anda persiapkan ketika Anda memutuskan untuk menyelesaikan atau melakukan restrukturisasi utang-utang Anda dengan membayar satu persatu setiap bulan, atau dengan kata lain sebagian orang mengatakan gagal bayar ataupun telat bayar, adalah mental Anda. Mengapa? Karena dari semenjak H-2, H-1 sampai hari H, teror itu luar biasa. Sampai kemudian pada seminggu pertama, teror itu luar biasa. Intimidasi, cacian, bulian, ancaman, dan lain sebagainya akan datang dan menghampiri Anda hampir setiap harinya. Bahkan bukan hanya setiap hari, tetapi setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Dan itu datang dari seluruh aplikasi yang kemudian Anda terjerat di dalamnya. Saya pribadi pada awalnya berusaha untuk menjawab seluruh komentar, seluruh pesan yang disampaikan oleh mereka satu persatu, tetapi lama-kelamaan ketika kita tanggapi, mereka malah makin menjadi-jadi. Bahkan ada beberapa aplikasi yang pada saat hari H saja saya belum terlambat, dia sudah mulai menyebar data pribadi saya ke beberapa kontak pribadi saya, dan juga bahkan kepada orang-orang yang tidak dikenal oleh saya. Lalu apa sebenarnya tujuan dari intimidasi, cacian, makian, ancaman, bulian yang kemudian dilontarkan oleh mereka? Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah DC ataupun pegawai dari pinjol-pinjol tersebut, baik yang legal maupun ilegal. Tujuannya sebenarnya cuma satu. Tujuannya sebenarnya untuk menyerang psikis dan mental Anda, sehingga kemudian Anda salah dalam melangkah, dan sehingga kemudian Anda salah dalam mengambil solusi. Solusi kita sudah sepakati bahwa untuk keluar dari permasalahan ini adalah kita selesaikan satu persatu. Tapi ketika psikis mental Anda kemudian diserang sedemikian rupa sehingga kemudian Anda panik, Anda kalut, kemudian Anda takut, yang terjadi adalah Anda mengambil langkah-langkah yang kemudian di luar nalar Anda. Anda kembali gali lubang tutup lubang, ada yang kemudian melakukan tindakan kriminal, bahkan kemudian ada beberapa yang kemudian melakukan upaya yang sangat ekstrim seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya secara tidak langsung berakibat fatal pada diri Anda sendiri. Makanya saran saya adalah mulai kuatkan mental, mulai persiapkan mental Anda ketika Anda memutuskan ingin segera keluar dari lilitan pinjaman online. Memang terlihat enteng, ada sebagian seperti saya tadi mengatakan persiapkan mental sebaik mungkin. Ada juga orang mengatakan sebar data sama dengan lunas. Ada juga orang mengatakan kemudian lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Tapi percayalah bahwa ketika Anda mulai diteror, ketika Anda mulai diintimidasi, Anda akan merasakan beban yang luar biasa beratnya. Saya pernah melakukan psikometri tes dan hasilnya alhamdulillah baik. Dokter jiwa mengatakan saya tidak memiliki potensi kemudian mengalami gangguan jiwa selama 5 tahun ke depan. Dia juga mengatakan bahwa saya mampu dan kuat dalam menghadapi stres dan depresi, mampu bekerja dalam tekanan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya menghadapi teror dari debt collector dan kemudian pegawai dari pinjaman online ilegal, tetap saja saya merasa stres dan saya merasa depresi. Lalu sebenarnya bagaimana solusinya dalam menghadapi hal seperti ini? Ada beberapa hal.
Kalau Anda sanggup, Anda layani mereka, layani mereka. Walaupun kemudian ketika kita layani mereka, mereka makin menjadi-jadi. Sehingga ketika mereka makin menjadi-jadi, dan ketika kita kalut atau depresi, kita kemudian mengambil sebuah jalan yang bukan menyelamatkan kita, malah menjerumuskan kita lebih lanjut. Makanya ketika Anda sudah merasa tidak tahan dengan ancaman dan intimidasi serta bullying dan apapun teror dari mereka, solusi satu-satunya adalah singkirkan energi negatif yang datang dari mereka. Caranya bagaimana? Caranya, jauhkan handphone Anda, jangan jawab pesan mereka. Pengalaman saya pribadi, saya berusaha untuk menyingkirkan energi negatif tersebut. Saya singkirkan handphone saya jauh-jauh, saya berusaha untuk tidak menjawab mereka, saya berusaha untuk tidak membuka WA saya. Lalu kemudian saya berusaha untuk mendapatkan kembali energi positif saya, sehingga kemudian depresi, rasa kalut, dan stres saya hilang. Bagaimana caranya? Saya kemudian bercengkarama dengan keluarga saya ngobrol dengan istri saya ngobrol dengan anak-anak saya melihat anak-anak saya lebih banyak bergaul dan berbicara dengan teman-teman saya secara nyata di dunia nyata, tidak lagi di dunia maya. Mungkin ini juga merupakan teguran, mungkin bisa jadi selama ini kita terlalu asik dengan handphone kita sehingga kita melupakan keluarga kita. Tapi kemudian kali ini kita diberi kesempatan untuk lebih mendekat dengan keluarga kita dan kita jauh dari handphone kita. Setelah itu, luangkan waktu di waktu malam hari, kebetulan saya seorang muslim, lakukanlah sholat malam. Tidak bisa tidak, lakukan sholat malam. Selepas Anda melakukan sholat malam, energi positif Anda sudah tercharge, maka ambil handphone Anda, buka WA Anda, buka pesan Anda, dan perhatikan dan baca satu persatu pesan dan teror yang disampaikan dari DJ pinjaman online ilegal tersebut. Satu persatu sambil kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga saya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul pada diri saya. Dan saya sudah mentekadkan dalam diri saya untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Baca saja satu persatu, tidak jadi masalah. Toh, pada waktu itu posisi kita sedang dalam posisi tenang, posisi kita sudah di-charge dengan energi-energi positif, maka kemudian kita baca itu secara tidak langsung juga tidak akan terlalu berpengaruh kepada psikis kita. Dengan membaca teror-teror tersebut setiap malam, ketika energi positif kita sudah terisi dengan baik, kemudian juga frame berpikir kita sudah lurus, mental kita juga sudah mulai baik kembali, depresi kita juga sudah mulai hilang, stres kita juga sudah mulai berkurang. Dengan membaca itu setiap malam, semalam, dan perlahan-lahan percayalah bahwa kemudian diri kita, pikiran kita perlahan-lahan akan kebal terhadap setiap teror, setiap ancaman, dan setiap bulian yang disampaikan oleh mereka. Lalu kemudian ketika kita sudah kebal, dan ketika kita sudah mulai merasa imun, baru kemudian kita mulai menata hidup kita kembali dan berusaha menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan kemudian tunggakan-tunggakan kita satu persatu dengan melakukan restrukturisasi keuangan kita. Intinya adalah persiapkan mental Anda, cari solusi yang terbaik buat permasalahan Anda, jangan kembali gali lubang dan tutup lubang, sudahi berhutang, restrukturisasi keuangan, dan selesaikanlah satu persatu. Salam dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.